Kalian lihat perjalanan kami di Kampung Pecinan ini, sekarang waktunya kita interview salah satu warga di sini nih. Nah, kebetulan saya dan Karisa sekarang mau nginterview salah satu warga namanya Pak Seno. Ya, halo Pak ya. Halo. Oke. Iya. Jadi kami di sini penasaran sih Pak setelah lihat ya Pak. Kalau misalnya kampung sini kan ada banyak gambaran-gambarannya, ada yang dari Belanda juga, ada yang perpaduan dari Cina juga. Jadi pengen nanya-nanya gitu Pak ya. Oke ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Pak ya. Sebentar. Bapak sendiri tuh apakah seorang seniman Pak? Bukan. Bukan ya Pak. Bukan. Warga. Tapi Warga yang tinggal di sini udah lama. Saya generasi ketiga yang tinggal di sini. jadi meskipun tempat ini terkenal sama kayak ada seni-seninya, Bapak sendiri bukan ya Pak? Bukan, karena kami malah belajar karena di seni itu juga menjadi satu bentuk perlawanan karena di Kampung Pecinan Tambak Bayan ini kan adanya kasus jadi akhirnya terkenalnya. Oh, Iya. saya belum tahu sih. Iya, kalau dulunya sih seperti kampung pada umumnya masyarakatnya, cuma mayoritas di Kampung Tambak Bayan itu pekerjaannya tukang kayu. Ya, jadi dulu terkenal dengan pekerjaan tukang kayu yang bagus pengerjaannya, hasil karyanya. Oke. Jadi termasuk salah satu yang terbaik gitu ya Pak, untuk tukang kayu. Iya. Oke. Baiklah. Bisa? Kan Bapak kan bilang kalau misalnya dulu ini terkenal dengan karena apa ya, pengrajin kayu yang bagus gitu. Nah, kenapa tiba-tiba bisa jadi tempat pameran buat seni gini? Ya, karena terkait masalah mempertahankan ruang hidup, di mana di para tukang kayu ini kan orang-orang turunan Tionghoa ini tidak semuanya kaya. Jadi di sini akhirnya dulunya karena bahwa waktu ada perlawanan itu ada semacam komunitas dari akademisi yang membuka jalan, makanya banyak sekali para akademisi baik dari Surabaya maupun luar kota Surabaya itu yang senang menelusuri kampung-kampung yang masih asli bentuk bangunannya seperti itu. Dan kebetulan di warga kami adalah warga yang masih mempertahankan budaya importnya yang dari Tionghoa itu yang masih dipertahankan. Jadi itu yang membuat banyak orang tertarik tentang kebudayaannya, tentang masyarakatnya, kebiasaannya, itu seni-seninya gitu. Jadi karena di sini ada kasus tentang mempertahankan ruang hidup, jadi lewat seni itu juga bisa menjadi salah satu bentuk perlawanan. Oke. Jadi kalau misalnya ada anggapan
orang Cina itu kaya gitu nggak selalu kayak gitu sebenarnya Pak ya. Nggak semua orang Tionghoa itu kaya. Iya, iya. Iya. Kalau ya itu ada kesenjangan juga antara Tionghoa kaya dan Tionghoa yang kurang beruntung. Beruntung. Iya, Ya, memperhalus bahasa aja. berhalus Iya. sih Pak ya. Baiklah. Jadi dari akademisi itu setelah membuka jalan, berarti sebelumnya benar-benar nggak ada media atau orang yang melihat kampung ini itu apa gimana Pak? Enggak ada. Nggak ada ya Pak. Setelah adanya kasus mempertahankan ruang hidup kami yang lagi berjuang itu baru beberapa banyak sih media baru meliput. Kalau seperti acara tahunan itu kan adanya barongsai keliling kampung itu acara tahunan. Dan kalau acara-acara biasa itu dari komunitas, dari akademisi kayak gitu baru mereka mengadakan event seperti workshop segala macam gitu, seni musikan itu seperti dari Silam Pukau itu launching albumnya di sini, dan The Leons juga launching albumnya di sini. Malah ada seniman dari Jogja, Frau Mbak Meliani itu yang juga mau tampil di sini. Padahal ini kan tempatnya seperti gini kan, bukan yang tempat yang wah yang bukan. Karena ini adalah bangunan peninggalan zaman tentara Belanda. Itu, dan bangunan ini berdiri sejak 1866. Ekspansinya orang-orang Tionghoa. Ketika kan nggak di Tambak Bayan aja, banyak tempat di Surabaya, di Indonesia bahkan kan. Itu sekitar 1930-an, malah di bawah 1930-an itu sudah ada yang menempati di sini. Salah satunya keluarga Marga Liong. Itu yang pertama kali tinggal di sini, dan dia ada semacam dokumen yang ditandatangani oleh pemerintahan Belanda tahun 1917. Kalau kata Bapak kan tadi ini tempatnya peninggalan Belanda gitu ya. Nah, berarti apakah bentuk dari tempat ini juga udah diperbarui, udah bangunan? Oh, masih asli. Asli. Ini kita kasih pasang gini karena dulu adalah bocor. Karena bangunan ini udah lama banget. Tinggal ngitung berapa tahun kan? Berapa ratusan tahun kan. Jadi ini adalah menguat supaya anunya ini tidak jelek, karena bangunan zaman dulu kan tidak menggunakan semen kan. Jadi ini masih asli, termasuk seng yang di depan itu masih asli. Seng yang di depan sosoran itu masih asli. Kita tidak merubah sama sekali. Ya. Jadi kemarin kalau hujan itu pasti kasih ember-ember di bawah ini. Jadi airnya yang bocor itu ngancur kan. Kalau ada tamu dikira ini instalasi, padahal enggak, ini adalah ada air hujan yang bocoran. Jadi kadang juga sering salah paham gitu ya Pak? Enggak salah paham sih, salah paham karena mereka nggak tahu kondisi bangunan ini kan udah lama kayak gitu. Setelah baru tahun kemarin kami dapat ada donatur yang mau memperbaiki untuk genteng segala macam, ya sekarang udah kalau hujan udah nggak bingung lagi naruhi timba-timba di bawah ini. Begitu. Ngomong-ngomong tentang restorasi itu berarti apa saja Pak? Berarti selain yang kalau bocor gimana, apa aja yang dirubah gitu untuk restorasi? Kita enggak merubah, masih asli. Bahkan ini aja yang kamar ini, itu atap ini plafonnya dulu ambrol. Itu kebuka itu, yang kamar ini. Ini. Itu asli, itu baru kita perbaiki juga. Ya bersyukur dari teman-teman ini sih, dari teman-teman kita pun juga punya komunitas dari warga ini. Kalau punya IG, Instagram, di situ bisa dilihat namanya ISTB, Institut Seni Tambak Bayan. Iya. Saya kebetulan juga kemarin sempat
nge-DM sih Pak. Jadi sebelum ke Bapak, kan sebelum itu kami sempat ke DM di Instagramnya. Setelah tanya-tanya berapa, oh apakah saya bisa ya Pak, bisa ke sini gitu ya Kak. Katanya sih memang perlu dikomunikasikan ke warga. Nah, jadi puji Tuhan memang bisa ke sini. Baiklah. Jadi kalau ngomong restorasi memang membetulkan yang rusak tanpa merubah gitu ya Pak. Iya, tidak merubah sedikit pun. Jadi masih asli. Kalau saya boleh tahu, ini tata ruangnya udah campur dari budaya mana aja. Kan tadi peninggalan Belanda, tapi kalau dilihat atasnya ini kayak vibes-nya mirip kayak Cina-Cina gitu, lampion mungkin. Tionghoa. Yes. Belanda itu kebetulan istrinya orang Cina. Oh, Informasinya yang satu sisi yang saya dengar dari orang-orang tua iya. dulu. Jadi ketika ada perang mereka pada balik lagi itu. Ini yang menelusuri sejarah yang ratusan tahun kan, dari yang tua-tua aja kan susah juga, karena kan orang-orang zaman dulu leluhur kami kan orang yang gimana bisa kerja supaya bisa makan. Untuk hidup ya Pak. Ya, untuk hidup, bukan dia ya setelah adanya kasus ini tadi baru kami menggali supaya ada benang merah yang bisa disampaikan sejarah tentang Kampung Pecinan Tambak Bayan ini. Oke. Jadi orang-orang Cina zaman dulu pernah dengar nasi aking. Apa itu Pak? Kelahiran tahun 2000 berarti ya. Saya 2009. Iya, pernah. Nanti coba dibuka di kan ada nasi aking itu apa? Nasi aking. Nasi yang diolah kembali. Jadi orang-orang tukang kayu nggak setiap anunya akan dapat pesanan buat meja, buat kursi. Jadi dia mengolah nasi yang kemarin itu diolah lagi. Gitu. Dijemur, di kantor udah kering, campur. Ketika tidak dapat nggak ada pesan pekerjaan, yang ngolah nasi itu lagi dimakan. Jadi orang-orang zaman dulu lebih sehat daripada zaman sekarang. Bisa dibilang Iya. sih Pak. Iya, sekarang kan semuanya junk foodan. Ya memang jujur memang zaman cepat berubah sih. Iya. Zaman sekarang selain makanan mungkin kalau zaman sekarang sih lebih ke konsumsi gadgetnya Pak sih yang saya Iya. rasakan. Kumpul-kumpul kan biasanya orang di zaman dulu kan ngomong-ngomongin gini. Kalau sekarang kalau kumpul-kumpul pada pegang hati semua gini. Iya kan? Bisa berkomunikasi secara langsung tapi akhirnya gitu juga. Tuh. Tapi tadi saya jujur masih kaget sih Pak ya. Kok bisa orang Belanda istrinya orang Tionghoa? Iya, itu sejarah. Makanya kita kan Tapi di cerita Indonesia. ya enggak boleh asal bercerita juga kan. Itu kan harus ada semacam orang yang pernah mengalami waktu itu pada zaman itu. Iya. kalau boleh tahu yang buat karya-karyanya dari itu kayaknya poster. Terus ini apakah ini fotografi atau lukisan? Kalau poster-poster itu kebanyakan mereka yang mengadakan event di Kampung Pecinan Tambak Bayan. Jadi mereka buat poster, kita buat kami tempelkan di dinding-dinding itu akhirnya menjadi satu literasi perjalanan Kampung Pecinan ini. Ini adalah karya dari mahasiswa FISI Jogja, dan karya ini adalah skripsinya dia sebagai apa ini ya, seperti wartawan kayak wartawan itu. Ini skripnya, hasil skripsinya ini dipajangkan di sini. Mas Kipli namanya. Oh, meskipun Iya. Oke. Deskripsinya terus siap berhasil lulus, terus ini karyanya ditaruh di sini kami pajang. Ya, ini waktu ketika kami ada persiapan untuk Imlekan. Itu kita buat seni itu penulisan Kongsi Facoy, terus Wardah pada menghias kampungnya, rumah,
warga yang lagi melakukan tradisi sembahyangan di sini waktu makan malamnya kan, sebelum besoknya Imlek itu kan hari gini ini pada sibuk masak sendiri-sendiri di rumah-rumah itu. Baru malamnya makan bareng setelah sembahyangan itu. Ini baru paginya rame-rame berbagi angpau ibadah. Itu juga acara. Terus itu tahun berapa itu masih ada beberapa remaja yang ikut nari tarian tradisional mengisi acara Imlekan itu. Jadi ada pembauran juga. Jadi di situ bukan suku Tionghoa saja, suku Jawa juga ikut. Karena ada perpaduan di sini. Jadi ada di Kampung Tambakbayan itu ada mayoritas suku Tionghoa, terkecilnya tuh suku Jawa. Kalau di kampung sebelah ini belakang ini ada Kampung Kepatihan namanya. Itu juga ada Tionghoa juga, orang Tionghoa, suku Jawa sama suku Madura. Malah ada ketambahan Madura. Iya, jadi ada ketambahan suku Maduranya. Jadi sudah terjalin pembauran itu sejak dari leluhur kami. Apakah Mas Kipli ikut makan malam? Mas Kipli itu dia enggak juga. Maksudnya makan acaranya enggak dia Memang sekedar mau mengabadikan. Iya, karena terkait masalah dia skripsinya. Pertanyaan saya banyak banget Pak. Kalau yang tadi katanya juga pengrajin kan, nah saya belum tanya, ini berarti meja, kursi sama yang ada di sana itu apakah yang dari yang dulu juga yang dibuat? Enggak. Oke. Enggak ada yang dulu. Ya mungkin lemari ini. Ya lemari ini. Kalau ini kursi ini punyanya warga dari leluhurnya. Kursi ini 4 ini sama meja. Nah, setiap rumah dulu kalau di Kampung Tambakbayan ya. Kalau pecinan kan sekitar sini aja. Kalau Kampung Tambakbayan mesti di depan rumah ada ini namanya kursi koputan. Miring. Ya, miring ini memang. Itu kalau misalnya waktu istirahat tadi bisa buat tidur. Jadi di samping untuk kerja juga untuk tidur juga bisa. Ada kalau mau mempelajari lagi kenapa harus miring kayak gitu tuh bisa diperdalam lagi dengan orang-orang yang lebih ahli. Oke. Menarik. Oke, Pak. Ngomong-ngomong tentang poster-poster yang di sana ya, Pak. Saya dengar juga dari Bapak Seno yang satunya mungkin Gepeng. Ya. Itu katanya ada orang Jepang juga yang berkunjung, Pak. Ya itu tadi OOHS itu tadi, Orenhosusio. Itu adalah dosen dari Jepang. Pertama kali yang membuka jalan ke kampung pecinan Tambakbayan. Dan mereka mengajarkan lewat seni bentuk perlawanan itu bisa dilakukan. Sekarang udah jadi profesor itu Pak Kenta namanya. Di situ ada Mas Bintang, ada Mas Pandu, ada almarhum Mas Bumi. Ya, kalau Mas Pandu itu sekarang jadi dosennya di USI. Kalau Mas Bintang itu jadi peneliti. Kalau Mas Bumi almarhum meninggal kemarin karena sakit gitu. Jadi yang OHS yang tadi. Oke. Orange Studio sekarang menjadi Alter Shelter. Di situ ada poster-posternya. Jadi tiap tahun mereka pasti mengadakan acara. Oke. Apakah selain dari Jepang nggak ada negara lain juga Dalam hal kalau kunjungan banyak dari Asia, dari Eropa. Asia, Eropa? Iya, udah dikenal sampai ke sana. Kalau Asia ada warga yang bisa bahasa Mandarin. Iya sih. Kalau yang dari Eropa atau kesulitan karena bahasa.
Nggak bisa cas cisus ya, nggak iso, aku juga nggak iso. Kecuali kalau ada teman-teman dari ISTB kebetulan lagi mereka ada keperluan, terus mereka baru bisa interaksi dengan para tamu-tamu itu. Oh. Oke. Saya mau tanya, kedatangan mereka ke sini tuh apakah mereka cuman lihat-lihat sekedar mengagumi, atau ini mereka apa ya, buat sarana belajar atau mungkin sesuatu gitu? Mereka menikmati keberadaannya tempat ini. Yang ada yang dari Taiwan tuh ngomong ini seperti kampung di tempatku, persis seperti gini gitu. Itu pernah tuh terus aku juga tanya, loh kok tahu di Tambak Bayan, dari mana taunya? Dari map, dari Google Map. Di internet ya Pak ya? Iya, jadi dari internet itu mereka tahu. Jadi ya bersyukurlah ternyata udah dikenal sampai keluar gitu kan. Sekalipun ini kan belum bisa mematahkan tentang legalitas secara hukumnya itu. Jadi kami masih berjuang tentang legalitas hukum ini sampai bisa putus. Karena keputusan itu kan sudah sampai di MA, jadi kita harus mendapatkan data-data baru yang bisa menggagalkan putusan MA-nya tadi. Oke. Oke, menarik sih. Kalau menurut Bapak sendiri, yang paling Bapak suka di sini tuh apanya? Disuka dengan hal apa? Mungkin Di karya seninya sih. Hah? Karya seninya. bukan Oh, bukan cuma karya seninya, mungkin kayak bagian, ya bisa sih karya seninya. Saya lebih suka karya seni yang ini karena apa? Atau mungkin di sini saya suka di sini karena ada mejanya bagus, vintage misalnya gitu. Ya anggap aja gitu. seperti Saya sukanya itu kadang anak muda sekarang itu ndak aware sama lingkungan. oh. Itu jadi belajar dari mereka juga. Nanti kadang ada jadi kadang belum tentu ada masalah di kampungmu. Pernah kamu ke kampung-kampung sekitar ke tempatmu? Enggak juga kan? Paling sekolah kuliah pulang sekarang kayak gitu olahraga, kayak gitu tidur, kayak gitu main basket kan gitu kan. Kayak gitu main. Nah, itu maksudnya interaksi ke lingkungan pernah? Jar. Itu harus dilakukan. Namanya sosial masyarakat kan. Jadi kalau ada apa-apa, tahu, kampungmu ada apa ya kan gitu. Itu. Kalau kampung sendiri saya juga tahu ada beberapa masalah gitu, malas Ya, gitu kan. itu yang bagus. Jadi pemikiran kita bisa lebih terbuka. Bisa nggak masuk Google ada. Oke. Jadi kita melatih kepekaan kita tentang lingkungan kita sampai seberapa gitu. Kalau zaman anak-anak muda sekarang kan kumpul, janjian, apa masih kumpul gini, ngopi, minum ya minum, tapi gak mau ngomongan, cuma main game. Bener nggak? Ini masih SMA, belum nanti kalau pas kuliah. Kuliah. Lebih parah lagi kalau Daripada tidak sama sekali. kebetulan kalau Santa Agnes sih memang ada sih Pak. Kalau di Santa Agnes sendiri ada Laudato Si namanya. Itu sendiri memang untuk mencintai bumi dari Pomoon. Dan kalau di Santa Agnes sekarang sampahnya udah dipilah. Jadi memang Belajar pemilihan sampah. pemilihan sampah, jadi ada 4 jenis. Ada yang anorganik, Ya, ada sampah plastik sendiri, ada dan organik. sampah kertas, dan sampah sisa makanan. Jadi itu sih. Tapi Berhasil.
pelaksanaannya mungkin kadang kurang. Maksudnya pelaksananya di sekolahan apa Di sekolah. Kadang maksudnya lebih mungkin disebutnya apa ya, oknum. Kalau siswi apa disebut oknum ya. Kadang memang tetap nggak memilah sampah, jadi kadang taraf siswa yang emosi segala macam yang masih bergolak kan gitu kan. enak gitu. Oke. Daripada tidak belajar sama sekali dan akhirnya tidak mengerti. Benar. Benar sih. Oke. Oh, saya ini baru sadar baju bapak ya. Apa? Oh ini yang ditakuti sama orang-orang. Tapi warnanya pink asik kan? Iya. Padahal juga nggak ada apa-apanya juga. Kalau saya tahu, kalau nggak salah, saya tahunya ini sebenarnya sih pak, film animasi One Piece. Iya, One Piece. Iya. Bapak tahu? Hah? Bapak tahu? Ya tahu aja, pas kemarin kan sedang ribut pas Agustusan kemarin. Dikira yang kan dengan tanda kutip ya beritanya. Oke. Pink itu jadi kayak ceria gitu ya kan. Oke. Harus hidup harus dinikmati sekalipun banyak tekanan. Nah, kalau kebudayaan itu tetap kami lakukan, itu ada beberapa warga yang masih sepuh hitungannya, itu dia pasti melakukan tradisi itu. Budaya itu seperti sembayangan kue bulan, sembayangan ronde, sembayangan orang meninggal, rebutan kayak gitu. Itu yang beberapa warga itu masih dilakukan. Itu tradisinya yang masih kalau Imlek itu udah pasti tahunan. Kayak ini kan kemarin kan ini sembayangan kue bulan kan. Ya, bahasa kerennya mooncake. Oh, Cake moon ya. Iya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bukan bahasa modern ya. Kemarin juga saya ada mooncake, tapi nggak tahu asli atau enggak. Mungkin Kan yang kemarin mooncake yang biasanya kan yang asli kan yang biasa isinya tausa terus tengahnya ada telur. Sekarang kan akhirnya ada yang dari ini yang seperti dari Medan Taman itu yang kulitnya tebel, warnanya putih, berbagai ada rasa ikan, ada kayak ikan asin manisnya gitu kan. manis. Ada yang warna putih mooncake juga namanya. Berarti kayaknya kemarin yang saya makan nggak asli sih pak, rasa durian pak. Oh, ya itu kan variasi untuk supaya orang kan namanya berusaha. Iya. Kalau Banyak yang juga asli, yang itu kan ada yang dulu kan isinya kan tausa orang-orang zaman dulu. Kalau di Surabaya loh ya, tausa itu. Di sini memang ada UMKM yang buat itu tausa isinya itu, yang buat orang yang jualan bakpo bareng itu kan pakai tausa ya. Oke. Jadi itu sepertinya yang terakhir sih pak. Oke. Terima kasih ya pak buat Sama-sama. ini. Baik, sekian dari kami.